Nama saya Nur Rahmat dari Omah Kreatif Dongaji. Omah Kreatif Dongaji adalah sebuah laboratorium kriya yang saat ini baru bergerak di kayu dan batik. Dongaji itu artinya mari belajar. Jadi Dongaji itu artinya belajar. Bisa juga doa yang aji. Kemudian di Dongaji lahir atau berdiri sejak tahun 2014. Dia menjual produk berupa batik, cap kertas, kemudian jasa pelatihan, dan ada satu sedo batik. Yang paling sering kesini adalah bagaimana mereka ingin tahu tentang cap kertas ini. Oke, mari kita segera untuk melakukan workshop cap kertas. Cap kertas ini pada awalnya memang tidak menjadi unggulan kami, tetapi karena memang berangkatnya adalah dari kepepet. Tetapi karena kepepetnya orang yang mempunyai latar belakang mungkin di dunia pendidikan seni mungkin berbeda dengan cara menyikapinya. Jadi lalu setelah kita pelajari, kita eksplor lebih lanjut, ternyata cap kertas ini ada banyak keuntungan, misalnya tentang mengurangi sampah, lalu dia menjadi teknologi tepat guna. Misalnya bahannya mudah didapat, tekniknya mudah, lalu harganya juga murah, otomatis menekan biaya produksi, dan itu menjadi solusi bagi masyarakat. Kalau beberapa teman yang sudah meneliti ke sini, ini tergolong kertas duplek, tetapi saya lebih suka menyebut kertas limbah kemasan. Jadi dia dari bungkus-bungkus seperti bungkus rokok, bungkus snack, bungkus apalah begitu yang mempunyai ketebalan berbeda-beda. Nah, itu saya bisa konstruksikan dari mulai garis-garis yang ada di ornamen ini, mana yang tebal dan mana yang tipis. Gitu. Kalau cap kertas ini selama dari 2016 saya temukan itu, yang limbah loh maksudnya ya, karena cap kertas itu ada sejak tahun 18 sekian. Itu di Cina ternyata ada, setelah saya baca sejarah-sejarah itu. Nah, ternyata ini sangat ramah. Sudah saya coba dari mulai anak terkecil sampai katakanlah TK gitu sudah bisa dia, sampai kepada nenek-nenek sekalipun bisa, karena dia ramah. Artinya tidak berat, kemudian panas juga tidak gitu. Jadi aman, ramah untuk masyarakat. Kalau prestasi, yang pertama dia diakui sebagai teknologi tepat guna waktu ya ada lomba dari pemerintah tentang teknologi tepat guna, dan dia masuk teknologi tepat guna. Kalau penyebarannya sudah ke seluruh Indonesia dan beberapa negara seperti Barcelona, Spanyol itu, lalu Amerika, Australia, dan beberapa Prancis, Thailand, dan sebagainya. Sudah sampai ke sana sih. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ini adalah teknologi tepat guna, maka dia menyebab itu semua. Artinya misalnya cap ini misalnya, dia itu kalau tembaga udah sekitar 100-150. Nah, saya hanya menjual 50, 75 atau 100 itu. Jadi terpatnya jauh. Itulah yang kemudian salah satu jawaban bahwa dia bisa teknologi tepat guna, karena menekan biaya produksi. Pembuatan cap kertas ini sebelum memulai tentu harus ada pembuatan motif atau ornamen. Lalu setelah ornamennya sudah selesai, maka bahan yang harus disiapkan adalah limbah dari kertas kemasan ini. Kemudian kita potong-potong menjadi bilah-bilah seperti ini, tingginya
itu sekitar 1,5 cm. Kenapa 1,5 cm? Karena kalau terlalu rendah seperti grafis yang cukil itu, maka dindingnya akan kena. Berbeda dengan grafis yang hanya menempelkan warna, tetapi ini mentransfer malam, sehingga dia harus butuh tinggi untuk tidak dindingnya itu tidak kena malam, sehingga transfer malamnya ke kain lebih bersih. Begitu. Setelah desain ini selesai, maka ini bisa yang pertama harus dilemeskan. Oh ya, jadi ini bahannya. Lalu kemudian di beberapa tempat itu seperti di Pekalongan itu ada juga cap kertas, tapi dia langsung di triplek. Nah, kenapa saya memilih di karton? Karena dia lebih mudah untuk menggambar. Jadi kalau di triplek atau MDF itu orang menggambar kalau nggak langsung, kalau langsung agak kesusahan. Nah, saya memilih karton sebagai alasnya. Kemudian nanti ada alat untuk melemaskan. Jadi teknik ini semestinya hampir sama dengan paper quilling gitu. Tapi saya belum tahu tentang teknik itu. Lalu lama-kelamaan setelah dipelajari ternyata ini sama dengan teknik paper quilling. Yang saya butuhkan nanti alat untuk melemaskan, untuk membentuk, lalu ada gunting, ada cutter dan penggaris untuk memotong bilah-bilah ini, memotong kertas jadi bilah ini. Lalu ada lem yang cepat kering. Kenapa saya tidak memilih lem putih yang lama keringnya? Karena kalau lama keringnya maka kita akan terlalu lama untuk memegangnya. Begitu. Nah, yang pertama dilakukan untuk pada motif-motif atau garis-garis lengkung itu, kertas ini harus dilenturkan dulu supaya dia mampu mengikuti garis yang ada. Nah, cap kertas ini, desain ini harus dimulai, kalau saya itu dimulai dari dalam. Kenapa dari dalam? Karena kalau dari luar maka kita akan mendapatkan kesusahan saat luar sudah jadi, kemudian dalam belum, maka akan terjadi susah untuk menempatkannya. Maka kita mulai dari dalam. Yang pertama kita melemeskan ini, lalu memotong sesuai dengan ukuran yang sudah ada pada gambar. Tuh. Jadi, karena lem ini adalah dalam hitungan detik itu kering, maka cara ngelemnya seketika dipasang lalu baru dilem. Tuh. Nah, gitu. Jadi setiap garis yang kita ukur dulu, lalu kita potong. Potongnya biasanya ada sih beberapa teman yang memotongnya itu langsung di sini, tapi itu tidak menjadi kurang perfect kalau saya. Jadi ada ini sih jadi bentuknya nanti kurang bagus saat kita motong di dalam. Lalu ini juga berbicara konstruksi, maka lem potongan harus presisi, kemudian merekatkannya harus dari atas. Karena lem ini sifatnya cair, maka dari atas dia sudah turun sendiri. Gitu. Jadi seterusnya kita akan mengikuti garis-garis yang sudah kita buat ini. Sekuat mungkin kertas ini kita pasang di alas ini, karena nanti akan ada proses perataan. Karena
kalau memotongnya sih sudah direncanakan rata, tetapi dalam pengalaman saya pasti ada human error yang di situ pasti ada baik masangnya maupun potongannya itu kadang tidak sama. Nah, itu yang kemudian nanti ada perlu diratakan. Karena kalau tidak rata maka transfer malamnya itu tidak sempurna. Jadi semua garis tidak rata mentransfer ke kain. Jadi harus benar-benar flat, harus benar-benar rata. Ini harus konstruksinya memang harus kuat. Selain membuat garisnya, kalau konstruksinya kuat, garisnya juga bagus. Jadi ornamen itu atau motif itu juga kalau diterapkan seperti ini juga harus memikirkan bagaimana konstruksinya kuat. Begitu. Cap kertas ini saya temukan di kira-kira di akhir 2016. Saat itu saya dapat orderan yang sangat murah, sehingga saya harus memilih cap kertas ini, karena kalau dihitung dengan cap tembaga maka tidak keluar, tidak sesuai dengan harganya. Awalnya cuman itu, tapi karena tadi jadi dalam merespon itu ternyata pengalaman mendapatkan ilmu itu sangat mempengaruhi. Kalau secara motif itu di kelemahannya cap kertas ini itu ada pada titik. Jadi titik atau cecek di dalam batik itu tidak mampu dibuat oleh kertas tapi yang kecil. Bisa dia, tetapi tidak terlalu kecil seperti cap tembaga. Kelemahannya cuma itu. Kalau perkara detail itu bisa disamai, karena kertas juga ada yang tebal dan tipis. Gitu. Oke. Jadi terus ini akan terus mengikuti garisnya. Pada ruang-ruang yang sempit nanti kita pakai pinset. Ini sudah cap kertas saya yang dari saat saya temukan juga masih kuat. Jadi cap kertas ini mampu, kalau penelitian teman-teman itu katanya 500 meteran lah, atau 500 meter dia mampu bertahan. Tetapi setelah saya praktekkan itu melebihi itu. Nah, itu tergantung bagaimana cap kertas ini dibuat, lalu bagaimana cara menggunakannya, dan
cara menyimpannya, nyervisnya gitulah. Jadi karena saya sudah uji coba misalnya bikin sarung dengan motif yang satu, lalu kemudian itu harus berulang-ulang. Misalnya ada dalam satu kain itu 500 sampai 200 kali cap, itu mampu, dia masih mampu. Berarti ini sangat memudahkan teman-teman di rumah untuk mengikuti cat kertas ini ya Pak, untuk bikin-bikin di rumah. Sangat mudah karena saya mengampu Artful Children di TBY itu anak-anak kecil yang saya terapkan mulai dari ini. Dan saya kalau keluar daerah, misalnya ke Sumatera sampai ke Papua ini saya terapkan dulu. Karena dia kan belum kenal apapun, tapi nyatanya dia bisa. Dan kenapa saya tidak mengajarkan tulis dulu, karena ini yang mampu untuk denyut ekonomi dulu, supaya dia cinta batik dulu. Setelah itu dia mau ke mana terserah mereka. Kalau saya begitu. Saya kalau masalah motif, saya lebih membebaskan. Artinya tidak saya frame mereka, tidak saya giring ke sana, karena ini adalah mengasah tentang bagaimana dia membuat cap kertas. Misalnya ya sesukanya, mau bikin dirinya sendiri, mau bikin apapun terserah mereka, sesuka mereka. Kalau pengalaman dari teman-teman yang baru atau baru mengenal batik itu biasanya apa yang dia suka. Misalnya ada teman dari Barcelona yang dia suka apa itu, menyelam ke laut, apa itu namanya itu, lalu diving itu dia suka menggambar koral. Ketika kedalaman laut koralnya bagus-bagus dan kayak gitu. Jadi sesuai pengalaman. Seperti TBY dengan AFC itu, teman-teman nggak mungkin dong kita suruh gambar dengan motif tradisional, kan nggak mungkin. Jadi mereka bisa menggambar apapun yang mereka suka gitu. Jadi saya nggak mencoba menginfluence mereka bagaimana motif tradisional itu gitu. Jadi kalau nanti sudah begini, maka ini akan kita tempel di dalam ke triplek. Nanti kita akan tempel triplek ini, lalu harus diratakan dengan amplas. Kenapa saya pilih triplek? Karena dia sudah kekeringannya sudah teruji. Maksudnya kalau kayu kan harus berpikir kadar air dan sebagainya. Nah, karena dia berhubungan dengan panas, dia kan selalu ada di wajan cap yang panas. Lalu kemudian kalau dia terbuat di sininya ini adalah kayu, maka dia mudah bergerak. Di dalam memasang handle-nya ini yang walaupun hanya sederhana ini, juga harus berpikir konstruksi. Artinya saya pikir dia harus melawan serat. Karena kalau dia ngikuti serat, maka ketika panas akan terjadi pergerakan. Tapi kalau seratnya kita lawan, maka dia akan menahan. Tripleknya ini bisa minimal 6 mili. Bisa minimal 6 mili. Saya lebih suka sih di 9 mili. Oke, lebih tebal lebih bagus ya, Pak? Ya, tetapi karena ini juga kadang saya ngambilnya limbah juga ke teman-teman mebel, jadi variatif ukurannya. Jadi memang ini benar-benar konsepnya dari mulai cap kertasnya sampai yang lain itu limbah, kecuali yang seperti lem, lalu alat-alat ini tidak limbah. Kalau untuk anak-anak baru itu sekitar 1 jam 2 jam, 1 jam aja cukup. Kalau sangat sederhana loh ya, sangat sederhana
1 jam cukup. Makanya kalau teman-teman yang baru itu saya sarankan bikin motif yang sederhana dulu. Hanya untuk mengetahui aja bagaimana teknik dasar membuat, sehingga ketika mereka sudah bisa, lalu pengen yang lebih rumit, maka dia akan lebih enjoy. Jadi yang sederhana saja, dia hanya butuh tahu itu tadi teknik dasarnya itu seperti apa sih gitu. Di daerah Pekalongan itu semestinya sudah ada cap kertas ini. Tapi mereka adalah di dunia industri, jadi berbeda dengan Tidung Aji ini. Oh iya, jadi dalam merekatkan dengan lem ini jangan terlalu banyak, karena lem ini akan menutup pori-pori, sehingga kalau terlalu banyak justru tidak lengket. Nah, pori-porinya si kertas ini nanti ketutup, maka dia malah tidak lengket. Kadang banyak dari teman-teman yang baru latihan itu emosi kok tidak lengket-lengket, malah semakin tidak lengket kalau terlalu banyak lemnya. Jadi setelah ini selesai, kita butuh meratakan permukaan cap ini. Tapi kalau mengamplasnya itu tidak ditempel di benda di media yang rata, maka dia akan tidak rata juga. Maka perlu ditempel di triplek. Ini kenapa pilihan saya triplek, karena dia relatif dia lebih flat. Kalau kayu ya bisa dibuat flat, tetapi dia lebih flat, dan ini juga konsepnya juga limbah. Saya ambil dari teman-teman yang ada yang kerja di Mebler atau apa, itu limbahnya saya pakai. Kita lem dulu di bagian dalamnya supaya dia bisa lengket beneran. Setelah dalam, maka luar harus ditempel supaya dia rekat benar, karena ini akan urusannya dengan panas. Sehingga nanti kalau pada proses perjalanannya dia tidak mengelupas. Kalau sudah kena malam, lalu dia mengelupas, maka lem ini tidak lengket karena malam menutup pori-pori. Jadi proses amplasnya itu sampai hari ini saya masih menggunakan manual. Lalu kemudian saya juga menempatkan amplas ini di tempat yang flat. Kalau hanya amplas lembaran lalu kita pakai di tangan kita tidak jaminan untuk rata. Kemudian pada teknik amplasnya ada yang begini, ada yang begini. Yang penting adalah tekanan kita harus sama, tidak boleh turun ke sini dan sini, jadi harus imbang, rata, tekanannya harus rata supaya ya flat. Karena kalau ujungnya tidak rata dengan permukaan yang lain, maka saat kita ngecap nanti itu akan ada garis yang tidak kena. Jadi ini harus benar-benar flat. Kalau dirasa sudah cukup amplasnya,
ujian dia kita tempel di kaca, karena kaca juga jaminan rata. Jadi kalau sudah tidak goyang, nah berarti dia sudah flat. Lalu kemudian setelah diamplas, dia akan mengeluarkan sampah. Jadi garisnya akan membesar. Kita masukkan dulu ke malam yang sudah mencair supaya dia lebih kaku. Kenapa begitu? Karena saat dia belum kena malam, kita akan mengembalikan dia ke garis semula. Itu tidak bisa, karena tidak bisa kita gores seperti ini. Jadi harus masuk ke malam dulu supaya dia mengeras, sehingga limbahnya itu bisa kita bersihkan kembali supaya dia kembali ke garis semula. Kalau tidak kita bersihkan, maka garisnya menjadi besar. Gitu. Dan tidak jadi agak bergetar gitu, karena limbahnya itu kan menjadi tidak rata gitu. Nah, cap kertas ini bagi pemula butuh diuji coba. Artinya biasanya saya uji coba di kertas dulu. Bagaimana dia bisa mentransfer malam dengan baik, lalu bagaimana dia tembus dengan baik. Itu untuk pemula seperti itu. Kalau saya sekitar 3-5 menit untuk pertama, dia butuh panas dulu. Ketika sudah itu, ya dia bisa dimainkan lebih baik. Begitu. Jadi ini udah siap untuk kita coba. Sekarang kita akan mencoba mempraktekkan cap kertas ini. Bagaimana dia dengan baik mentransfer malam ke kain. Ini harus tidak boleh terlalu banyak malamnya supaya garisnya bisa sempurna. Angkatnya ke sana. Ya. Kalau sudah rata baru ditekan. Lalu ngangkatnya ke sana. Tidak boleh ke atas. Kenapa? Karena seperti ngekop nanti akan ada bintik-bintiknya. Dalam mengkomposisikan ini tentu ada cerita dan ada ilmu. Biasanya kalau di kampus ya itu tadi bahan formal, informal, atau apalah. Tapi kalau di dalam tradisi ada pattern-patternnya, ada aturannya.